China merupakan negara dengan kemajuan teknologi konstruksi yang luar biasa. Kemajuan teknologi konstruksinya lagi-lagi menghebohkan dunia. Bagaimana tidak, gedung pencakar langit yang biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk pengerjaannya, bisa dibangun oleh China hanya dalam waktu 19 hari saja. Di Changsha, Tiongkok, salah satu bangunan yang dibangun paling cepat kini mencatat sejarah. Broad Sustainable Building Co., sebuah perusahaan konstruksi prafabrikasi, berhasil membangun gedung pencakar langit setinggi 57 lantai hanya dalam 19 hari kerja. Prestasi yang mengejutkan ini dibahas di seluruh dunia dan menjadi berita utama di situs-situs seperti The Guardian dan New York Post. Apa rahasianya? Rahasianya adalah konstruksi modular. Dicatat oleh Xiao Changgeng, Wakil Presiden Broad Sustainable Building Co., perusahaan itu memasang mini Sky City yang berbentuk persegi panjang, terbuat dari kaca dan baja, merakit 3 lantai sehari, menggunakan metode modular. Dengan metode tradisional, mereka harus membangun gedung pencakar langit bata demi bata, tetapi dengan metode kami hanya perlu merakit blok-bloknya, kata insinyur perusahaan Chen Xiangqian dalam sebuah wawancara dengan New York Post. Pendekatan pembangunan dan konstruksi seperti itu terkenal untuk blok-blok apartemen bertingkat tinggi di tempat lain juga, termasuk Inggris dan AS. Beberapa kritikus bahkan percaya bahwa metode itu dapat menghasilkan pemandangan kota dengan arsitektur yang terlalu seragam. Tetapi apa itu konstruksi modular dan bagaimana cara kerjanya? Konstruksi modular, yang juga dikenal sebagai konstruksi prafabrikasi atau konstruksi di luar lokasi, adalah metode konstruksi di mana bangunan dibangun dan diproduksi dalam beberapa bagian atau modul di luar lokasi menggunakan kondisi pabrik yang terkendali sebelum diangkut dan dirakit di lokasi akhir. Singkatnya, ini adalah komponen buatan pabrik yang dirakit di lokasi. Modul-modul ini biasanya dirancang agar dapat disatukan dengan sempurna untuk menciptakan bangunan yang lengkap. Konstruksi modular melibatkan perakitan komponen bangunan, seperti dinding, lantai, dan bagian atap, di pabrik, bukan di lokasi konstruksi. Lingkungan yang terkendali ini memungkinkan presisi dan kontrol kualitas yang lebih tinggi. Modul seringkali dirancang dengan dimensi standar, yang membuatnya lebih mudah diangkut dan dirakit. Standarisasi ini juga dapat menghasilkan penghematan biaya dan efisiensi. Konstruksi modular biasanya lebih cepat daripada metode konstruksi tradisional karena banyak komponen diproduksi secara bersamaan. Hal ini dapat mengurangi jangka waktu proyek secara signifikan, sehingga menjadi metode yang lebih disukai untuk proyek dengan jadwal yang ketat. Karena sebagian besar pekerjaan konstruksi diselesaikan di pabrik, gangguan, kebisingan, dan dampak lingkungan di lokasi berkurang. Hal ini dapat menguntungkan di daerah yang padat penduduk atau sensitif. Meskipun biaya produksi awal mungkin lebih tinggi daripada metode konstruksi tradisional, waktu konstruksi, dan meminimalisir limbah. Konstruksi modular dapat disesuaikan dengan berbagai gaya arsitektur dan jenis bangunan, dari rumah tinggal dan bangunan komersial hingga fasilitas perawatan kesehatan dan lembaga pendidikan. Konstruksi modular lebih ramah lingkungan daripada konstruksi tradisional karena seringkali menghasilkan lebih sedikit limbah dan mengurangi konsumsi energi selama fase konstruksi. Komponen modular dirancang untuk diangkut ke lokasi konstruksi, sehingga memungkinkan pembangunan gedung di lokasi terpencil atau menantang. Pada akhirnya, metode konstruksi ini telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir karena efisiensinya, kontrol kualitasnya, keunggulan keberlanjutannya, dan terutama karena konstruksi mini Sky City. Metode ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan material bangunan. Proses pembangunan mini Sky City. Pembangunan mini Sky City melibatkan serangkaian langkah dan inovasi yang terkoordinasi dengan baik, yang sudah diharapkan, terutama dari gedung pencakar langit yang dibangun hanya dalam waktu 19 hari. Ini adalah upaya yang sangat terkoordinasi yang memanfaatkan teknik konstruksi canggih, prafabrikasi, dan prinsip konstruksi modular untuk mencapai kecepatan dan efisiensi yang mengesankan. Dan sementara proyek ini memberikan demonstrasi unik tentang konstruksi cepat, proyek ini juga memicu diskusi dalam industri konstruksi tentang potensi praktik pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Proyek ini dimulai dengan konseptualisasi gedung pencakar langit yang dapat dibangun dengan cepat menggunakan teknik konstruksi modular.
Arsitek dan insinyur berkolaborasi untuk merancang bangunan tersebut, menggabungkan elemen-elemen modular dan komponen-komponen standar untuk mengefisienkan konstruksi. Lebih jauh, saat mengerjakan cetak biru dan gambar, mereka menemukan cara untuk membuat tata letak bangunan lebih efisien untuk metode konstruksi yang cepat. Pemilihan material, termasuk jenis baja, beton, dan material bangunan lainnya, sangat penting untuk memastikan integritas struktural sekaligus meminimalkan berat dan biaya. Terakhir, lingkungan pabrik untuk prafabrikasi dibangun di dekat lokasi konstruksi. Hal ini akan segera mengurangi biaya transportasi, karena komponen prafabrikasi tidak perlu diangkut dalam jarak yang jauh untuk mencapai lokasi konstruksi akhir. Selama fase prafabrikasi, desain terperinci untuk modul prafabrikasi dibuat. Modul-modul ini biasanya meliputi dinding, lantai, dan bagian ruangan dengan sistem perpipaan, kelistrikan, dan HVAC yang telah terpasang sebelumnya. Setelah prototipe awal dan pengujian material, pabrik kemudian mulai memproduksi modul-modul ini dalam skala yang lebih besar. Mesin presisi dan tenaga kerja terampil digunakan untuk memastikan kualitas dan konsistensi setiap modul. Proses kontrol kualitas yang ketat diterapkan untuk memeriksa dan memverifikasi kualitas setiap modul. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa modul-modul akan saling menyatu dengan mulus selama perakitan. Modul-modul prefabrikasi diangkut ke lokasi konstruksi menggunakan kendaraan pengangkut khusus, seperti truk bak datar, dan perencanaan logistik yang terperinci juga penting untuk transportasi yang efisien. Ini melibatkan perencanaan rute dan penjadwalan untuk meminimalkan keterlambatan. Semuanya menjadi lebih sederhana karena modul-modul dirancang agar dapat diangkut tanpa menyebabkan kerusakan. Fondasi dan infrastruktur lokasi konstruksi, termasuk utilitas dan sistem pendukung, semuanya dipersiapkan sebelum perakitan. Modul-modul dirakit dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya, dengan modul-modul yang lebih rendah diletakkan terlebih dahulu. Peralatan pengangkat berat dan derek juga digunakan untuk memposisikan dan mengamankan setiap modul di tempatnya. Lebih jauh, para pekerja memastikan bahwa modul-modul tersebut dapat disatukan dengan mulus dan aman, termasuk semua jenis peralatan yang berada di antara modul-modul tersebut, seperti sistem perpipaan, kelistrikan, dan HVAC. Terakhir, langkah-langkah keselamatan yang ketat diberlakukan untuk melindungi para pekerja dan memastikan stabilitas bangunan selama konstruksi. Inspeksi kualitas berkelanjutan dilakukan selama proses perakitan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat dan efisien. Keselamatan dan integritas struktural merupakan dua aspek terpenting dalam konstruksi bangunan secara umum, oleh karena itu pengujian struktural juga dilakukan dengan sangat serius dalam proyek ini. Uji integritas struktural dilakukan untuk memastikan stabilitas dan keamanan bangunan. Setelah struktur utama dirakit, pelapis interior dan eksterior, seperti pelapis dinding, pengecatan, lantai, dan perlengkapan, semuanya dipasang. Selain itu, pengujian menyeluruh terhadap semua sistem bangunan, termasuk listrik, perpipaan, dan HVAC, dilakukan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar. Terakhir, bangunan yang telah selesai dibangun menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan bangunan. Setelah semua pemeriksaan selesai, bangunan tersebut menerima izin hunian yang diperlukan, sehingga memungkinkan orang untuk menempatinya.